Halo gengs, selamat sore, welcome back to kopi-kopi ala-ala suka-suka bersama saya di kopi-kopi ala-ala suka-suka, tentunya suka-suka saya. Oke, saya akan roasting batch kedua Batista Honey Geisha. Tuh bener nulis biasa Geisha. Di Panama ini udah banyak petani-petani yang bukan petani pertama, kalau nggak salah baca ya, correct me if I'm wrong, si Peterson yang punya Panama Geisha La Esmeralda, Hacienda La Esmeralda. Lalu setelah itu pastinya ya standar ya, sebentar ya, nyamuk. Oke, standarnya kan gini, kalau ini intro sedikit sebelum saya merosting. Biasanya kan nih, ketika di sebuah daerah satu petani sangat berhasil banget dengan satu jenis kopi, dengan satu jenis varietalnya, dia biasanya petani-petani lain akan mengikuti dengan varietal yang sama dan menanam. Lalu biasanya si kopinya juga akan memiliki keunggulan yang sama kalau varietalnya sama itu. Lalu apalagi mungkin seiring dengan munculnya petani baru dan bagaimana dia bisa bersaing dengan si Panama Esmeralda ini, jadi petani-petani lain itu juga ikut memaksimalkan kualitasnya, sehingga ya kurang lebih kayak kalau Panama Esmeralda itu kalau di Indonesia green bean-nya dijual sekilo sekitar 2 juta sampai 4 juta, tergantung ini ya, tergantung batch-nya, tergantung lotnya, tergantung si kualitasnya, dan tergantung auction-nya. Misalkan di Panama lain ya range harganya mungkin di 1 sampai 2 juta gitu. Jadi kita punya pilihan, kalau kita nggak mampu beli Panama La Esmeralda, kita punya pilihan lain yang sama-sama varietal Geisha, punya kualitas yang sama, ditanam di pegunungan yang sama, di daerah yang sama, cuman beda petaninya dan beda umur kopi tanamnya. Mungkin saya belum pernah sih nyicipin yang Esmeralda, mungkin saya juga nggak tahu, saya lupa. Tapi setidaknya kita bisa mencicipi Panama Esmeralda, Panama Geisha, walaupun bukan petaninya si Peterson, tapi dari si Finca Santa Teresa. Oke, kita akan coba roasting sambil menjelang maghrib. Semoga roastingan ini berhasil dengan sempurna. Saya akan roasting di 150. Pas 150. Ini 150. Bicara bin, buat saya ini adalah salah satu bin yang saya pernah lihat dengan kualitas yang super perfect buat saya ya. Salah satu bin yang pernah saya temui. Saya belum pernah menemukan bin lokal sesempurna ini. Ini nggak bicara soal ukuran ya, tapi bicara soal kualitas, coloring, grading, dan lain-lainnya, termasuk keberagamannya. Kalau ukuran sama bentuk oke lah, disesuaikan dengan varietalnya masing-masing, tapi kadang kita melihatnya the whole concept binnya ya. Kalau saya melihat the whole concept binnya ini paling sempurna. Daripada banyak bacot, mari kita roasting. Saya akan coba nyalain dulu, panasin dulu. Nyala nggak sih? Oh sorry, saya akan set di sini. Yes, ini saya bisa set di suhu 120. Slow roast. Susah nih nuangnya, sini dulu ya. Sip. Nyamuk. Kadang ada teman ala-ala yang melihat melihat video itu hanya parsial, jadi
saya nggak dengerin secara keseluruhan omongan saya, jadi somehow ngambilnya separuh lalu komen gitu. Jadinya kayak, oh saya kan bahasnya komplit ya, bukan yang setengah-setengah. Semoga kita semua bisa belajar melihat secara keseluruhan sehingga komennya lebih diskusi ya teman-teman. Kalau saya komennya, nah ini 150 gram, semoga hasilnya menyenangkan. Dan ini adalah bin yang akan saya sharing dengan kalian, lempar-lempar. Semoga hari ini saya bisa, oh azan dulu. Oke, saya azan dulu, nanti setelah azan saya lanjutkan ya. Udah selesai azan, saya akan set timer. Set timer itu buat ini aja sih, biasa saya menemukan first crack ada di berapa. Set timer, it's mulai. Saya apinya saya kecilin sampai sini, miring dikit. Oke. Udah first crack kok, aneh ya. First crack, saya kecilin apinya. Saya udah ketemu first crack, dahsyat juga di menit ke 9. Oke, menarik nih. Menit ke 9 saya udah ketemu first crack. Semoga hasilnya bagus ya. Oke. Sip. Udah saya kecilin apinya. Menarik nih. Biasa dengan api segede gini ketemu first crack itu ada di 15 17 dengan api yang saya kecilin. Oke, menarik. Menit ke 10 dia, canggih loh. Semoga hasilnya oke ya. Udah kelar. Kecilin lagi apinya.
Dah? Oke. Cukup ya. Sip. Lucu nih. First crack ketemu di menit ke 9 stop. Jadi total saya ngerosting 11 menit. Wow. Something. Let's see keberagamannya. $150. Oke. Gimana ya? Bentar ya, saya dinginkan dulu. Saya buang cuffnya dulu. Bentar ya. Oke. Ini hasil roastingannya. 10 menitnya ada bin yang 10 menit ya. Menarik sih. Ini hasil roastingan saya. Ya, nampak sama kayak hasil roastingan yang pertama sih. Tapi setelah nih bin mati nih. Oke. Kita akan resting aja. Lalu kita akan dinginkan dulu. Saya dinginkan dulu. Lalu habis ini saya akan lanjutkan roasting, tapi saya apinya akan saya kecilin, lebih kecil dari yang tadi. Lalu kita habiskan saja supaya udah tanggung lah ya, roasting sore ini. Nanti kita bungkus, lalu kita bagi-bagi ke teman ala-ala suka-suka. Oke, semoga yang berikutnya akan Berikutnya saya akan setup di gramasi 200. Oke. Gramasi 200. Semoga masih ada ya. 207. Oke, saya habiskan ya. 207 gram, 208 gram. Ini bin terakhir. Saya akan main di api yang lebih kecil dari tadi. Lalu saya akan main di sekitar first crack, tapi saya akan diamkan sampai menjelang second crack untuk espresso biar adil ya, karena saya kemarin roastingnya di dua level yang berbeda more or less. Oke, kita akan lock, sip, lalu saya nyalakan. Oke, saya akan main di api yang nggak gitu gede, jadi saya akan main di sini nih. Jadi dia suhunya sekitar 120 derajat Celcius kalau di sini. Luruskan. Oke, kita akan cobain ya teman-teman. Kopi itu masalah coba-coba. Sudah panas? Wih, panas. Oke, saya diamkan. Saya set alarm dulu. Kita set alarmnya. Timer. Reset. Start. Oke, mulai. Menit ke 9, jamnya kebalik. Saya pakai slow roast metode itu kali ini.
Duh, bunyinya bercicit dulu ya. Ya, first crack saya, bentar ya, saya. Aduh, mana? Aduh, 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 di 19. Oke, kita pelan, goyang pelan terus, putar terus sampai menemukan, sampai semuanya pop up. Kita akan set di medium dark kurang lebih ya teman-teman, biar ada variasi berbaginya. Oke, selesai. Let's check it out. Gimana? Nggak kelihatan. Oke, udah selesai saya roasting si Panama Honey Geisha dari Finca Santa Teresa. Lihat ditumpah. Bentar akan show dulu. Oke, saya mau roasting. Sorry. Jangan disentuh dong. Mau satu? Iya. Boleh nih, silahkan. Diapain? Gigit. Saya ditemenin ranting. Si pipi bakpao. Oke guys, gengs, saya roasting more or less dua jenis yang berbeda kan. Ini agak light dan ini agak medium dark. Oke, saya akan tutup, lalu saya akan nanti bagi-bagi kok blur? Oke, sorry. 200, 150. Kalau misalkan saya kasihnya 50-50, berarti total more or less ada sekitar 4 untuk 4 250 sekitar untuk 7 orang. Kalau saya cuman kasih kalau saya kasih 100 kayak cuman buat 3 orang. Pilihan sih, saya maunya lebih banyak yang bisa merasakan, lebih seru aja gitu, sama-sama merasakan apa yang saya rasakan, menikmati apa saya yang nikmatin, membrew apa yang saya brew. Semoga aja saya nanti berubah pikiran ini untuk berapa orang, tapi yang jelas kalau memang berminat silahkan ramaikan kolom komen di kolom komen bawah. Saya nggak tahu harus based on apa, tapi kita lihat aja based on keseruan, bagaimana kalian pengen banget si Panama Geisha, atau kalian pernah mencoba Panama Geisha tapi dari mana dan pengen nyobain yang dari Finca Santa Teresa, atau dari mungkin kalian udah pernah nyobain dari petani-petani lainnya. Bin kompetisi. Anyway, ini bin kompetisi. Kalau buat saya personal, buat saya pribadi, saya semuanya cocok, mau di light roast, di medium atau medium dark. Buat saya dia memberikan sensasi yang berbeda, apalagi di medium dark itu
create rasa untuk kopi susu yang sangat enak banget, lembut, dan itu enak banget. Buat teman-teman, ada beberapa teman yang komen band Panama Gesa cocoknya nggak boleh di roasting di light, nggak boleh di roasting di medium atau medium dark atau di dark, dia cocoknya di light. Kalau saya alirannya bukan yang ini cocoknya buat ini enggak sih. Kalau saya mencoba semua level roastingan untuk 1 kilo bean yang saya beli supaya saya bisa explore. Jadi saya nggak cuman satu level roasting doang gitu, tapi saya mencoba explore supaya bisa memperkaya rasa, lalu bisa melihat atau bisa merasa roastingan ini di bean ini di level ini kayak gimana rasanya, bean ini di level itu rasanya kayak gimana. Jadi memperkaya khasanah rasa aja sih sebenarnya. Kalau saya bukan orang yang bukan terpaku bahwa natural itu ngebuat espresso atau honey itu ngebuat espresso, honey itu buat di light roast. Kalau saya enggak, bahkan saya pernah roasting yang wine, saya bikin dark dan itu create rasa yang unik gitu. Jadi buat saya, karena ini selera saya ya, kopi buat saya bebas mau diapain aja. Jadi nggak ada kekhususan, kecuali kita udah push di kayak balik Kinta Manis nih, saya udah push di medium dark. Tapi untuk beberapa orang di rumah, apalagi yang memang sensitif terhadap acidity, dia tetap nggak nyaman gitu. Jadi kayak balik Kinta Manis saya set untuk espresso roast, tapi untuk notes ya to playful untuk dibikin kopi susu, jadi nggak cocok buat orang rumah. Dan akhirnya saya nikmatin untuk espresso atau di brew pakai style somirage aja gitu sih. Jadi buat saya kopi itu nggak ada kebakuan dalam apapun, membrew, merosting dan lain-lainnya. Yang baku itu adalah kualitas yang kita dapatkan. Semoga yang menginginkan sekali bisa mendapatkan si Panama Gesa Batista Honey dari Finca Santa Teresa ini, semoga. Lalu kita akan coba nanti kalau saya ada rezeki memang gila banget ya, saya pengen nyobain beli green bean-nya Panama Gesa La Esmeralda Hacienda dari si Peterson, salah satu yang memang udah menang lomba berkali-kali dan kayaknya dia pelopor Panama Gesa sehingga dia menjadi termahal di dunia, salah satu yang termahal di dunia. Oke. Apalagi ya mungkin kita karena gini, saya tuh pengennya main-main di bean level kompetisi atau bean yang di specialty yang beneran, dari beberapa coffee hunter kayak Merchanta atau si Nordic Approach atau si Abu atau La Torre dan sekitarnya. Saya tuh pengennya kayak gitu. Tapi nggak tahu ya, lidah ini untuk green bean kok saya di bean kompetisi kayaknya lebih seru gitu. Tapi ya itu harganya. Semoga lidah saya tetap bisa applicable buat semua green bean ya, baik yang komersial, baik yang specialty beneran, specialty ala-ala atau bean kompetisi. Semoga aja, karena kalau lidah saya tetap stay di green bean kompetisi ya lama-lama boncos sih. Tapi ya itu dia, walaupun membuat ini boncos, saya akan mencoba tetap berbagi, merasakan apa yang saya rasakan. Kalau nggak enak ya udah, berarti nggak enak gitu. Kalau enak ya syukur. Ini hasil manual roasting saya. Kita akan lihat respon temen ala-ala seperti apa, dan semoga semua bisa merasakan. Nggak semua sih, cuman semoga ini bisa saya bagi menjadi 50-50. Kenapa? Karena kalau saya bagi dikit-dikit somehow jadi banyak ya, terus saya ngirimnya agak ribet. Nah, tapi satu hal, ini khusus buat Jakarta aja ya. Karena kalau keluar kota saya lumayan ribet ke Tiki dan lain-lainnya. Jadi kalau masih di Jakarta itu
Jakarta, Bekasi, Tangerang masih oke lah. Bogor enggak lah. Jadi Jakarta, Bekasi, Tangerang lah. Bogor nggak bisa dijangkau sama si ojek. Depok juga nggak bisa dijangkau sama ojek. Jadi Jakarta sama Bekasi sama Tangerang masih bisa dijangkau dengan same day. Kalau Bogor kejauhan. Oke. Semoga ada yang berminat. Kalau nggak ada yang berminat, akan saya nikmatin sendiri. Lihat hasil roastingan saya. Ini adalah apa nama kisah. Semoga ya bisa create rasa yang belum pernah kalian rasakan. Habis ini saya akan brew. Kebetulan ada satu pack saya ke bawah, yang sisanya di Sunter ketinggalan. Kita akan brew seperti apa rasanya dengan Starry Somirecha. Kita akan cerita sedikit, sementara kita akan bereskan ini dulu. Nanti setelah 2 hari atau setelah 2 hari lah, saya akan langsung packing menjadi di vacuum seal. Oke guys, semangat kopi. Sampai ketemu di kopi-kopi ala-ala berikutnya. Ciao.